Berlatar di daerah bersalju Minnesota Utara, kisah akan berfokus pada seorang janda parubaya bernama Barbara. Pasca kematian suaminya beberapa hari yang lalu, ia mendapat wasiat untuk menaburkan abu sang mendiang di Danau Hilda, alias tempat pertama kali mereka bertemu, sehingga tepat hari ini Barbara akan pergi ke sana, sembari mengenang masa-masa indahnya dulu. Singkat cerita, tibalah Barbara di sebuah persimpangan yang terlihat cukup asing, dengan fakta bahwa dirinya sudah lama tidak berkunjung ke daerah ini dan tidak ada satupun orang untuk dimintai tanya. Ia pun iseng berdiri di tengah jalan sambil membuka lebar telinganya, siapa tahu ada suara mobil lain yang mengarah kemari. Dan ya, terdengar suara seseorang sedang mencar suluh atau membelah kayu bakar tak jauh dari persimpangan ini. Setelah beberapa meter berkendara menuju sumber suara, tibalah Barbara di depan sebuah kabin dengan seorang bapak-bapak sedang membelah kayu bakar dan langsung turun untuk menanyakan arah jalannya. "Halo, what are you doing up here? You wouldn't happen to know where Lake Hilda?" Beliau bernama, kita panggil saja Samsul. Barbara mengaku jika dirinya akan pergi memancing ke Danau Hilda, namun karena terakhir kali datang kemari saat dirinya masih muda, ia lupa dengan rute danau yang menjadi tujuannya, di mana Samsul dengan baik hati mau menunjukkan arahnya. "Just back over the hill here. If you're driving, you gotta go the long way around." Sebelum pergi, Barbara sempat melihat bercak darah di tanah dan sepucuk pistol yang tergeletak di atas dashboard mobil. Ia pun iseng menanyakan tentang keadaan Samsul yang mungkin terluka atau butuh bantuan. Namun Samsul menjelaskan jika itu hanyalah darah rusa, hasil buruannya yang memang belum sempat beliau bersihkan. Dan inilah Danau Hilda yang dimaksud. Suasananya begitu hening, sepi, tenang, dan terletak di tengah-tengah hutan bersalju. Sejenak Barbara terdiam karena memang inilah suasana yang benar-benar ia rindukan, jauh dari keramaian, kebisingan, isu-isu politik, suara rakyat yang tak kunjung digubris, pengangguran di mana-mana, termasuk cicilan rumah KPR yang entah kapan lunasnya. Tiba di tengah danau yang seluruhnya diselimuti es tebal, ia pun membuat lubang kecil yang cukup untuk memancing ikan. Tak ingin cepat-cepat meninggalkan suasana senyaman ini, Barbara kembali melamun sambil menatap kotak abu mendiang suaminya untuk yang terakhir kali, dan tiba-tiba ya, terdengar suara tembakan dari tepi danau yang membuat Barbara langsung bersembunyi di balik mobil. Tak lama, terlihat seorang gadis dengan tangan terikat keluar dari dalam hutan disusul dengan kemunculan si Samsul yang menodongkan pistol ke arahnya, kemudian menyeret si gadis pergi kembali ke dalam hutan. Sempat akan menghubungi polisi tapi tidak ada sinyal. Barbara yang tak ingin terlibat masalah pun langsung membereskan semua barang untuk pergi dari sana. Tetapi alhasil, Barbara harus terjebak di tepi danau gara-gara ban mobilnya yang selip. Entah apa yang terjadi pada si gadis dan kenapa Samsul mengejarnya. Ia yang penasaran pun kembali turun dari mobilnya dan pergi ke kabin untuk memastikan si gadis baik-baik saja. Tepat saat Samsul pergi membawa mobilnya, Barbara diam-diam menyisir sekeliling rumah kalau ada celah untuk melihat keadaan si gadis tadi. Hingga tak lama, ia pun menemukan satu jendela basement yang besi menutup kacanya sudah longgar, termasuk menemukan si gadis sedang ditahan entah karena alasan apa. Baru saja akan masuk membobol jendela, Barbara keburu dikejutkan oleh kedatangan Samsul yang sudah kembali membawa seorang wanita asing. Dia bernama, kita panggil saja Yuli, yang ternyata adalah istri si Samsul yang sengaja datang untuk melihat keadaan si gadis yang masih terkurung di bawah basement karena diketahui jika mereka sengaja merencanakan penculikan terhadapnya. "Hey, snacks?" "Nope, Reverend in the alley, no one saw shit."
Masih belum diketahui motif mereka melakukan aksi penculikan ini. Barbara yang mengintip dari jendela diam-diam kembali ke depan basement untuk menyelamatkan si gadis yang diketahui bernama Leah. Namun karena saat ini keadaannya tidak memungkinkan, ia pun menuliskan sebuah kalimat, "Aku tidak akan meninggalkanmu," pada jendela basement dan akan kembali ke danau untuk mengambil sesuatu. Sementara Barbara akan mendirikan tenda dan menunggu waktu yang pas untuk menyelamatkan Leah, Yuli terlihat baru keluar dari dalam kabin dan mengalami mimisan hebat yang membuat kepalanya puyeng. Dilihat dari gelagatnya yang sempoyongan dan wajahnya yang pucat, sudah jelas jika si Yuli ini sedang dalam keadaan sakit parah. Dan ya, Yuli tak sengaja menemukan sebuah sarung tangan milik Barbara yang terjatuh di sekitar basement, disusul dengan pesan pada jendela yang juga berhasil ketahuan. Curiga jika ada seseorang yang akan melaporkan kejahatannya, ia pun buru-buru memarahi Samsul karena dianggap tidak becus melakukan tugasnya. The men's store? Are you trying to piss me off? Whose is it? I don't know. Samsul menjelaskan jika tadi pagi memang ada wanita parubaya yang menanyakan rute menuju Danau Hilda. Ia curiga jika sarung tangan ini mungkin adalah miliknya. Namun untuk masalah Barbara yang mengetahui perbuatan mereka, Samsul sama sekali tidak tahu menahu karena sejak tadi dirinya belum keluar kabin sehingga ia mengajak Samsul pergi ke danau untuk memastikannya. Where are we going? Just tidy up your f***ing mess. Yuli ternyata bermaksud menyingkirkan Barbara yang dianggap akan menjadi ancaman. Sambil menenteng senjata laras panjang, ia dan Samsul pun perlahan mulai mendekati tenda milik Barbara, tetapi... Ya, sementara Samsul tercebur lubang jebakan yang sudah dipersiapkan, Barbara sendiri terlihat berada di tepi danau sambil memantau mereka menggunakan teropong. Meski di usianya yang sudah tua, cara Barbara ia bertahan hidup patut diacungi jempol. Bahkan ia terbilang cukup cerdas dengan memikirkan skenario terburuk sampai sejauh ini. Tepat saat Yuli masih berusaha mengeluarkan Samsul dari dalam air, Barbara dengan cepat kembali ke kabin untuk menyelamatkan Leah. Setelah mendobrak pintu basement dan mendapati Leah diborgol pada sebuah tiang, ia pun kembali ke ruang tamu untuk mencari sebuah palu. Dan lagi, kita akan diperlihatkan dengan betapa cerdasnya Barbara saat dirinya mengumpulkan semua kain seperti pakaian, selimut, gorden, dan lain-lain, lalu masukkan semuanya ke dalam bak air, sehingga saat Samsul kembali, ia tidak akan bisa menghangatkan badan dan akan mengalami penyakit hipotermia di tengah cuaca dingin yang bersalju seperti ini. Setelah memasukkan selimut terakhir ke dalam bak air, ia akhirnya menemukan sebuah palu untuk menghancurkan borgolnya, tetapi... Ya, sudah ada Yuli dan Samsul yang baru kembali dari danau dan berhasil menembak lengan Barbara. Karena Yuli terus menembakinya menjauhi kabin, Barbara terpaksa lari ke dalam hutan untuk menyelamatkan diri. Yang setibanya mereka di dalam kabin, Yuli benar-benar dibuat marah besar saat semua kain yang ada di rumah sudah habis dilahap air, termasuk kompor dan korek api yang juga sudah Barbara siram sebelumnya. God damn it, where's their bags? Look for something's wrong! There's blankets in truck. Fucking rewrite my truck. Tak hanya Barbara, Yuli juga sama cerdasnya dengan merusak semua kabel mobil milik Barbara yang membuatnya tidak bisa meninggalkan danau. Namun yang paling membuatnya panik adalah cincin pernikahan dengan sang mendiang suami tak sengaja hilang entah di mana. Secara kebetulan, Barbara menemukan pistol milik Samsul yang terjatuh di sekitar tenda dan menyimpannya untuk jaga-jaga. Sementara di sekitar kabin, kita akan diperlihatkan dengan beberapa kotak berisi alat medis yang terdapat dalam mobil milik Yuli dan menyuruh Samsul untuk membawanya ke tengah danau. Faktanya, Yuli adalah seorang asisten bedah di salah satu rumah sakit yang menderita liver stadium akhir dan harus segera mendapat tindakan, sehingga itu jugalah alasan kenapa ia selalu mengalami mimisan, di mana saat ini Yuli akan melakukan transplantasi liver dengan Leah dan membuang mayatnya di tengah danau untuk menghilangkan barang bukti.
Beres memborgol Leah di dalam mobil, Samsul mengeluhkan tentang hipotermianya yang semakin parah dan sudah tak sanggup membantunya lagi. Ia juga baru sadar jika pistolnya hilang tadi mana. Namun Yuli tidak mau tahu karena besok mereka harus sudah kembali ke kota membawa lipernya sehingga... It's not my fault, babe. This is... Sambil tertatih-tatih dan menahan rasa dingin, Samsul menggusur tenda portable-nya ke tengah danau, di mana Barbara yang melihat dari kejauhan pun kembali ke dalam kabin untuk menyelamatkan Leah, yang ternyata sudah tidak ada di sana, sehingga ia memutuskan untuk mengobati luka tembaknya terlebih dahulu. Beres menjahit lukanya, Barbara pun memecahkan kaca mobil untuk mengambil satu kotak peluru yang ternyata sudah tidak ada isinya. Beruntung masih ada radio yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Beberapa kali melakukan panggilan, ada satu warga lokal yang merespon panggilannya dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tetapi, can you just get down? Ya, Samsul pun terluka di bagian kaki setelah Barbara memukulnya dengan palu. Disinilah Samsul akhirnya jujur bahwa ia sebenarnya terpaksa melakukan semua ini. Samsul dipaksa oleh Yuli, istrinya yang gila untuk melakukan penculikan terhadap Leah, ya karena memang ingin diobati lah karena sudah parah sekali penyakitnya. Bahkan saat ini dirinya akan pergi ke rumah sakit untuk mengobati hipotermianya dan meninggalkan Yuli di danau seorang diri. Where'd she take the girl? Oh, looking for you. Untuk Leah, ia sebenarnya adalah pasien yang sering keluar masuk rumah sakit gara-gara sudah beberapa kali melakukan percobaan bundir, sehingga Yuli yang merasa jika Leah pantas untuk mati pun nekat merencanakan penculikan terhadapnya. Bahkan darah yang Barbara lihat di awal film itu tadi adalah milik Leah yang terluka setelah Samsul menghajarnya. Setelah menceritakan semuanya, Samsul juga dengan baik hati memberikan cincin pernikahan Barbara yang ia temukan saat tercebur, sekaligus memohon agar diizinkan untuk pergi ke rumah sakit. Karena tubuh yang semakin lemah, Samsul cukup dibuat kesulitan untuk mengendarai mobilnya, di mana hal tak terduga terjadi saat dirinya berpapasan dengan Yuli yang bermaksud kembali ke kabin. Alih-alih membiarkan suaminya pergi ke rumah sakit dan mengobati diri, Yuli yang sudah gila pun justru malah memakinya dengan kata-kata kasar yang alhasil terjadilah perdebatan yang cukup serius di antara mereka berdua. I'm your wife, you come to me. Hey, girl. Fuck it. Kembali ke Barbara yang sudah berada di tepi danau, dengan fakta bahwa bantuan tak kunjung datang, ia pun mendorong mobilnya ke tengah danau untuk diledakkan dengan harapan asap ledakan yang ditimbulkan bisa memancing siapa saja untuk datang ke sana. Dan benar saja, tepat saat Barbara berlari ke jalan untuk menunggu siapapun yang lewat, ia secara kebetulan bertemu dengan warga lokal yang sempat berbicara melalui radio setelah dijelaskan bahwa ada seorang wanita gila yang menculik gadis asing, termasuk memburunya. Mereka pun akhirnya bersedia untuk membantu. Setibanya di depan kabin, mereka mendapati Yuli sedang duduk diam di dalam mobil. Entah apa yang sedang dilakukannya, Barbara diminta untuk tunggu saja di mobil dan biarkan mereka turun untuk memeriksa. Yang ketika salah satu warga mulai mendekat dan membuka pintu mobil milik Yuli, tiba-tiba... Ya, Yuli benar-benar sudah crazy saat dirinya dengan watadusnya keluar dari kabin dan menghabisi kedua warga sipil ini. Tersisa Barbara yang masih menunggu di dalam mobil. Ia pun dengan cepat mencari pistol yang tadi sempat diamankan di dalam dashboard mobil sampai akhirnya... Tepat saat Yuli tertembak pada bagian kaki, Barbara langsung lari ke arah kabin untuk mengambil senjata salah satu warga sipil, di mana ia benar-benar dibuat terkejut saat mendapati orang yang sejak tadi duduk diam di dalam mobil. Tidak lain dan tidak bukan adalah Samsul yang sudah Yuli habisi sebelumnya. Karena Yuli terus menimbakinya, Barbara pun lari ke depan basement untuk bersembunyi di bawah genteng, tetapi...
Singkat cerita, malam pun poek. Disinilah Barbara sekarang, terikat di basement dengan Leah yang juga ada di sana. Benar apa yang dikatakan oleh Samsul sebelumnya. Leah mengaku jika ia bertemu dan diculik oleh Samsul saat akan melakukan bundir di rumah sakit. Namun setelah diberitahu bahwa bundir adalah sebuah dosa besar, Leah pun akhirnya punya motivasi melanjutkan hidup. Don't quit. I think she left. Melihat borgolnya dikaitkan pada kaki salah satu toren air, Barbara kembali memutar otak dengan melepas pegangan kotak abu suaminya untuk membuka baut yang kebetulan longgar. Setelah mencopot baut dan memberikannya pada Leah sebagai kenang-kenangan, ia pun mulai mendorong-dorong wadah toren airnya. Karena borgol milik Leah dipasang pada tiang yang tidak mungkin bisa dilepas, Barbara kembali memutar otak untuk mengambil palu yang ia tinggalkan di dekat mobil. Beruntung masih ada jalan keluar lain melalui pintu basement darurat yang pakunya sudah berkarat. Tetapi ya, sudah ada si gila Yuli yang menunggunya di luar. Dengan fakta bahwa Samsul sudah tewas, Yuli memaksa Barbara untuk menggusur semua kotak medis ke tengah danau dan membantunya melakukan operasi bedah. Tiba di dalam tenda, Barbara benar-benar dibuat terkejut saat mendapati meja operasi lengkap dengan tetek bengek lainnya yang sudah ada di sana tanpa mengetahui apa yang sedang Yuli rencanakan. Unload it. Tepat saat Barbara membuka kardus berisi kotak penyimpanan liver itulah, lagi kita akan diperlihatkan dengan betapa cerdasnya Barbara saat dirinya dengan sengaja melonggarkan semua selotip yang mengikat tubuh Leah, sehingga ketika nanti Barbara mengalihkan perhatian si Yuli, Leah bisa punya cukup waktu untuk melepaskan diri. Dan ya, Barbara pun ditembak setelah semua tugasnya sudah selesai. Entah belegug atau memang beneran ingin mati, Leah malah ngejedog saja saat Yuli akan melakukan operasi padahal jelas-jelas selotipnya sangat longgar dan tiba-tiba itu adalah Barbara yang ternyata masih hidup setelah tembakan tadi hanya mengenai kotak abu mendiang sang suami. Bukannya segera melepaskan diri saat ada kesempatan, Leah yang pikarudaten pun justru malah ngejedog ngejempeng. Dan diam saja dan menyaksikan Barbara yang habis-habisan memperjuangkan hidupnya dan disinilah Leah baru sadar jika kematian adalah hal yang benar-benar menakutkan. Yang tepat saat Barbara melanjutkan perkelahian di luar dan api mulai melahap seisi tenda, ia pun berusaha melepaskan ikatan selotipnya yang sedap tadi memang sudah longgar belegug menggunakan baut runcing yang Barbara berikan sebelumnya. Bersamaan dengan Leah yang berhasil keluar dari dalam tenda, Yuli berhasil menjatuhkan Barbara dan menemukan kotak abu sang suami yang berhasil menahan peluru tadi. Tak ingin membuatnya mati cepat, Yuli pun menyeret Barbara ke lubang es bekas Samsul terjatuh untuk menenggelamkannya, tetapi alhasil, Barbara harus tenggelam bersama Yuli gara-gara si belegug Leah yang hanya ngajanteng tanpa membantu sedikit pun. Merasa tidak ada kesempatan untuk selamat, Barbara yang masih punya sedikit tenaga pun dengan cepat mengeluarkan kotak abu dan menebarkannya di dalam air bersamaan dengan dirinya yang mulai kehabisan nafas. Setelah Yuli dan Barbara tewas, Leah terlihat masih ulang-ulang sambil menatap foto Barbara dan mendiang suaminya yang ditemukan di pinggir lubang. Disinilah ia akhirnya sadar bahwa kematian bukanlah pilihan yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Sehingga mulai detik ini, ia bertekad untuk melanjutkan hidup meski hanya menjadi pribadi yang beban yang tidak berguna.